Nah, tapi sebelum kita mulai mungkin kita recap dulu ya. Eh ini ada 9, 10. Bentar. Oke. Jadi kita akan bahas 3 jenis kripto ya. Ada di CTF tuh biasanya kripto dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama tuh primitif, RSA, sama AS gitu. Ini lebih tepatnya harusnya gini sih. Primitif, habis itu ini RSA, ini masuknya asimetrik. Nah, yang AS ini dia simetrik. Nah, primitif ini luas. Primitif itu artinya dia ya primitif artinya dia nggak aman ya, tapi masih sering keluar gitu. Contohnya ya cipher kayak Caesar, lalu Vigenere, lalu ada one time pad juga. Jadi dengan sistem shoring ya. Shoring itu jadi mirip kayak simetris karena kita menggunakan satu key, tapi apa namanya dia nggak ada pengacakan antar blok gitu. Jadinya kalau key yang sama digunakan lebih dari sekali itu dia rentan gitu. Nah, di soal 01 itu ada warm up ya. Warm up lah, ini gampang. Jadi ada ini saya harap teman-teman udah bisa semua ya. Coba saya lihat chat bentar. Masih ada yang belum bisa ini nggak? Ya, nggak ada yang komplain ya. Berarti bisa ya dibuka ya sekarang attachment-nya. Jadi sambil teman-teman sambil buka ini ya, sambil buka sip-sipan file yang tadi sambil ngelihat soalnya. Ini sekarang kita di 01 Caesar Basics. Jadi ciphertext itu ada tuh, ya kan? Cara sistematisnya gimana? Kita berusaha nge-shift setiap huruf itu kalau dalam Caesar dia di-shift dalam jumlah yang sama. Aku kasih gambaran ya. Nah, jadi biar gampang itu ngebayanginnya kayak roda atau kayak mapping kayak gini deh. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih ya. Yang atas ini adalah plain text-nya. Plain text itu artinya rahasia kita ya. Ciphertext itu artinya hasil enkripsi. Proses enkripsi kalau di Caesar itu gampang ya kan. Dia di shift sebanyak jumlah yang sama untuk setiap hurufnya. Jadi kalau misalnya di plain text kita ada huruf D ya, ini kita nge-shift-nya mundur 4 kali gitu. Jadi huruf D jadinya A. Sementara huruf E mundur 4 kali jadinya B. Sementara huruf A dia mundur 4 kali tapi kan udah mentok nih. Nah, jadi dimuter lagi. Muter ke huruf yang paling belakang gitu. Jadi bisa dibayangin juga kayak lingkaran gini ya, dia muter-muter gitu. Jadi dia cyclic karena kalau udah habis dia nge-wrap ke bagian belakang lagi. Nah, cara sistematisnya itu bisa dilihat di readme atau di slide ini juga. Jadi kita berusaha nge-brute force karena kemungkinannya kan cuma ada berapa berarti? Cuma ada 26 sorry. 26 karena bisa ke depan sama bisa ke belakang ya kan. Jadi brute force saja, gampang. Yang penting ketika bikin for loop-nya itu jangan lupa untuk dimodulo sama 26. Ya, nge-shift-nya ya tinggal ditambah aja, kita tambah. Tapi harus dimodulo, karena kalau nggak dimodulo, nanti meledak ya, meledak. Jadi misalnya ketika huruf Z mau kita geser 1, berarti kan 26 kan dia, huruf ke-26 tambah 1, 27. Nggak ada tuh gitu, huruf ke abjad ke-27 kan nggak ada. Harus kita modulo sama 26 dulu supaya balik jadi angka 1. Artinya dia kembali lagi ke huruf A. Kayak gitu. Nah, tapi prakteknya itu nggak guna ya. Kalau kita CTF mah kita langsung pakai ini aja. Kita pakai Boxcentric nih. Ini recommended. Jadi kalian bisa pakai tools ini karena dia ada slide. Jadi ini nggak cuma buat Caesar, bisa buat cipher yang aneh-aneh. Kalau CTF internasional sih biasanya udah nggak ada ya soal-soal kayak gini. Tapi kalau misalnya CTF yang tingkat daerah atau CTF yang baru, mungkin masih ada soal-soal kayak gini. Ya, ini kayak free point lah. Kita tinggal masukin aja. Habis itu kita suruh dia analyze. Nah, nanti dia kasih kita kemungkinan. Dia bilang ini kemungkinan besar kalau nggak bikin ya Caesar gitu. Nah, karena kita tahu ini Caesar, nah, kita coba aja di sini.
Nah, habis itu kita masukin sini, dia ada auto solve-nya juga, jadi kita nggak perlu tahu ini dia ada berapa kali muternya, dia bakal cobain semuanya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini berarti kebaca kan. Kuncinya kalau cipher apa namanya, yang tradisional kayak begini, yang primitif itu kuncinya kita harus bacain nih hasil dekripsinya apakah membentuk huruf bahasa Inggris atau enggak, kayak gitu. Ya, ini salah satu yang recommended. Jadi ini bisa teman-teman save URL-nya, saya masukkan di sini. Ini berguna kalau buat CTF. Kadang ada butuh frequency analysis juga, ini box-centric juga masih bisa. Nah, nggak perlu berlama-lama lah ya kalau Caesar Cipher ini. Karena ya udah gitu aja gitu. Saya yakin teman-teman juga udah pada bisa. Nah, yang menarik itu one time pad. Nah, one time pad ini pernah dipakai beneran dan dieksploitasi beneran. Nah, nih, kalau misalnya teman-teman penasaran, jadi ada yang namanya Enigma gitu. Jadi ini ada semacam cipher yang mana dia pakai SOR gitu. Waktu itu udah dipakai ketika perang, tapi dia karena keterbatasan supply chain kalau nggak salah, jadi key yang dipakai itu eventually berulang gitu. Nah, karena berulang, kita bisa melakukan frequency analysis untuk menebak plain text-nya apa gitu. Nah, ini tentang sejarah ya. Jadi menariknya tuh dia beneran terjadi dan beneran dieksploitasi gitu. Nah, kita daripada belajar teorinya, ini kalau misalnya teman-teman tertarik nanti bisa itu belajar sendiri. Kita cobain praktekin aja di sini ya.